Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu Assalamualaikum kapan warahmatullahi tiba wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru bangsa ku Nusantara. akan Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT, Instruktur Guru ID. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam topik diklat kita meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas, subtopik menerapkan pendekatan berbasis kolaborasi dalam mengelola kelas. Pada pelatihan ini merupakan program intensif selama 5 hari yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dan memberikan dan pendekatan mendalam tentang manajemen kelas yang akan membantu meningkatkan kinerja pendidik di ruang kelas. Output yang diharapkan yang pertama, pentingnya strategi manajemen kelas efektif. Yang kedua, penerapan pendekatan berbasis kolaborasi. Yang ketiga, penguatan keteraturan dan disiplin. Yang keempat, dukungan kesejahteraan emosional siswa. Kemudian yang kelima, kemampuan praktis dalam mengelola kelas. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam topik meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas, pada hari kedua ini, inti bahasan kita adalah menerapkan pendekatan berbasis kolaborasi dalam mengelola kelas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pertanyaannya, apa dan bagaimana pendekatan berbasis kolaborasi dalam mengelola kelas? Kita mulai dulu dengan definisi pendekatan berbasis kolaborasi. Merujuk pendapat Spencer Kagan tahun 1994, kolaboratif itu adalah merupakan kooperatif atau artinya kerja kelompok dan saja nanti berpasangan untuk meningkatkan partisipasi belajar anak didik. Kemudian menurut Vygotsky tahun 1978, kolaborasi itu adalah kerjasama dan dukungan belajar. Sedangkan Johnson tahun 1989 mengatakan bahwa kolaborasi itu adalah kerja kelompok, pembagian peran, dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Slavin tahun 1995 mengatakan bahwa kolaborasi adalah pembelajaran kooperatif yang menekankan kerjasama di antara siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Contohnya adalah START, Studentship Team Achievement Division, dan TGT, Team Game Tournament, dan banyak lagi contoh-contoh pendekatan kolaboratif atau pembelajaran kooperatif. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pertanyaannya, mengapa pentingnya pendekatan berbasis kolaborasi? Merujuk dari berbagai macam kajian dapat kami rangkum. Yang pertama, kolaborasi bukan hanya alat pembelajaran, tetapi juga landasan moral yang harus diajarkan di kelas. Kemudian kolaborasi membentuk karakter dan kualitas hubungan sosial yang akan membekas dalam kehidupan anak didik kita di luar sekolah. Dan juga kolaborasi mengubah potensi menjadi prestasi nyata. Kemudian yang terakhir, kolaborasi merupakan dasar dari sebuah pendidikan yang inklusif dan berpihak pada keadilan. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana implementasi pendekatan berbasis kolaborasi dalam mengelola kelas? Kita lihat, secara umum,
Pendekatan berbasis kolaborasi dalam mengelola kelas itu ada dua. Ini kami rangkum berdasarkan buku rujukan yang nanti juga akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama itu berkaitan dengan pengelolaan kelas. Yang kedua itu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan ruangan itu diantaranya bagaimana nanti kita menata meja dan kursi, kemudian membuat dinding kolaboratif, menjadikan sumber daya yang mudah diakses. Kemudian juga ada area kolaborasi khusus. Kemudian ada papan informasi bersama dan juga ada penggunaan teknologi dan juga memberikan ruang terbuka untuk diskusi. Dan juga nantinya pengelolaan kelas terkait dekorasi yang memotivasi. Kemudian juga perlu nantinya bagaimana rotasi tempat duduk. Sedangkan pengelolaan pembelajaran itu secara umum strategi berkolaborasi itu adalah pembelajaran kooperatif. Bisa saja contohnya model pembelajaran START, Jigsaw, kemudian TGT, Tim Game Turnamen, TPS, Think Perser. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang terkait pendekatan pembelajaran berbasis kolaborasi atau pembelajaran model kooperatif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada praktek kita, pada pembelajaran kita, itu kita lebih banyak berhubungan dengan praktisi atau praktek-praktek praktis yang bisa digunakan di sekolah. Berkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang lagi diapakan istilahnya itu adalah strategi diferensiasi. Ini contoh kita pembelajaran dengan pendekatan kolaborasi sebelumnya itu adalah model START. Kira-kira bagaimana kita membuat ide praktik atau baik atau best practice. Itu yang pertama, kita sesuai dengan tahapan pembelajaran strategi berdiferensiasi, kita harus melakukan asesmen diagnostik awal, meliputi identifikasi kebutuhan individual. Apakah dengan mulai melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar, apakah visual, auditif, kinestetik. Kemudian juga terkait kemampuan dan minat belajar masing-masing anak didik kita. Kita akan gunakan tes pengamatan dan refleksi anak didik kita. Kemudian untuk analisis data, itu data asesmen diagnostik itu memahami perbedaan dan gaya belajar, kemampuan dan minat anak didik kita. Ini kita identifikasikan di area mana saja siswa membutuh dukungan yang khusus. Kemudian selanjutnya kita desain pembelajaran berbasis kolaborasi. Yang pertama itu adalah penyusunan kelompok. Kita membentuk kelompok-kelompok dengan pertimbangan hasil asesmen diagnostik tadi. Kita pastikan bahwa setiap kelompok memiliki perwakilan beragam gaya belajar dan kemampuan dan minat belajar. Kemudian kita lakukan pemilihan materi dan sumber belajar. Dalam hal ini, kita memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan anak didik kita. Kemudian sumber belajar juga harus beragam mendukung berbagai gaya belajar mereka. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana kita melakukan tugas kolaboratif. Dalam hal ini kita merancang tugas-tugas kelompok yang memungkinkan anak didik kita berkolaborasi menggunakan keahlian mereka dengan cara yang berbeda. Misalnya tugas yang dapat mencakup elemen visual, auditif, dan kinestetik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, langkah ketiga bagaimana nanti implementasi model START dengan berdiferensiasi tadi. Langkahnya yang pertama adalah presentasi materi. Guru menyajikan materi kepada seluruh kelas menggunakan gaya pengajaran atau konten beragam. Bisa saja nanti menggunakan gambar, percakapan atau audio, dan demonstrasi fisik
bisa saja melalui YouTube dan lain-lain. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak didik kita. Kemudian menerapkan kerja kelompok. Anak didik ditempatkan dalam kelompok berdasarkan asesmen diagnostik. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk membahas materi, bertanya, dan memberikan umpan balik satu sama lain. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pemahaman bersama. Setelah kelompok selesai dengan materi, siswa mengadakan sesi pemahaman bersama, di mana mereka memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah memahami materi. Siswa yang memiliki pemahaman lebih mendalam dapat membantu yang lain. Ini yang kami sampaikan juga. Kalau kerja kelompok itu sebaiknya ada yang dikatakan nanti berbagai kemampuan, sehingga nantinya temannya yang istilahnya nantinya yang mempunyai kemampuan lebih bisa menjadi tutor. Ini salah satu dari bentuk kelompok yang kita buat. Dan juga ada dalam prakteknya mereka melakukan kelompok yang istilahnya yang tinggi sama tinggi, kemudian yang menengah sama menengah, kemudian yang rendah sama rendah. Itu bukan menurut pendapat kami itu bukan merupakan model yang dengan pendekatan kolaborasi kerjasama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Selanjutnya kita kaitkan langkah keempat, itu adalah pemantauan dan dukungan. Ini pemantauan guru. Sebagai guru, kita memantau kerja kelompok dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Kemudian langkah kelima yang kita lakukan adalah evaluasi dan umpan balik, tentang evaluasi hasil, kemudian umpan balik individu, dan refleksi kelompok. Ini kelompok ini juga nanti sesi refleksinya bagaimana membahas apa yang telah mereka pelajari dalam kerjasama. Dalam hal ini nanti memungkinkan siswa memahami kelebihan masing-masing gaya belajar dan bagaimana mereka dapat bekerja sama lebih efektif. Jadi memang dalam hal ini kita bagaimana kolaborasinya ini dengan dari mereka yang berbeda gaya belajar, berbeda kemampuan dan minat. Ini yang kita jadikan dalam satu kelompok. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kami sampaikan juga untuk materi-materi yang berkaitan dengan model pembelajaran untuk kurikulum merdeka dan strategi berdiferensiasi, ini sudah ada buku istilahnya yang diterbitkan, sudah ada ISBN-nya. Silakan nanti Bapak Ibu yang minat ya, yang menginginkan menghubungi kami Japri. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kemudian kita mengetahui salah satu pola penyusunan praktek baik atau best practice itu adalah metode STAR. STAR itu adalah situation, task, action, result. Ini ada juga yang mengatakan situasi, task ini ada tantangan, ini aksi, ini adalah refleksi. Ini dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, terkait judul kita tadi, ini salah satu pola yang kita tuliskan pada situasi itu yang awal, alinea awalnya itu kita deskripsikan situasi awal di mana kita merencanakan atau melaksanakan penerapan model dengan start diferensiasi dalam pengelolaan kelas berbasis kolaborasi. Kita harus menjelaskan latar belakang atau tantangan yang mendasari keputusan untuk menggunakan atau mengadopsi. Kita berikan salah satu contohnya. Sekolah kami menghadapi ini situasinya beragam gaya belajar, kemampuan dan minat siswa. Kami ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Ini situasinya dan ini tujuannya. Kemudian ini task atau tugas, atau juga ada yang mengatakan itu tantangan. Kita jelaskan tugas yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan model START. Jadi siswa judul kita tadi model START dengan diferensiasi. Termasuk di sini kita bagaimana tugas kita mengidentifikasi kebutuhan individu peserta didik, pembentukan kelompok, pemilihan materi, dan pengembangan tugas kolaboratif.
Dalam ini salah satu contohnya tugas kami adalah mengidentifikasi gaya belajar, kemampuan dan minat belajar setiap peserta, serta merancang tugas kelompok. Nah, Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara, untuk selanjutnya lanjutan yang sebutnya adalah action atau aksi atau tindakan. Nah, ini kita rincikan langkah-langkah konkret yang kita ambil sesuai dengan tahapan judul kita. Kalau tahapan judul kita tadi start, ya bagaimana implementasi start tersebut dalam aksi kita. Nah, kemudian kita kaitkan juga bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya, kita membentuk kelompoknya, kemudian bagaimana kita merancang tugas-tugas kelompok yang memungkinkan penggunaan gaya belajar. Kemudian untuk result hasil, itu kita laporkan hasil penerapan START yang dengan diferensiasi dalam pengelolaan kelas berbasis kolaborasi. Kemudian juga ada juga polanya, result ini adalah refleksinya. Jadi kita merefleksi kira-kira bagaimana penerapan mode START dengan berdiferensiasi ini. Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara, seperti biasa kita tetap setiap pertemuan itu memberikan bonus e-book pada Bapak Ibu. Untuk materi pokok kita itu ada e-book manajemen pembelajaran. Sedangkan dengan berkaitan dengan pembelajaran kita, itu diharapkan nanti bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan praktis dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini juga nanti bisa kita jadikan karya tulis ilmiah best practice atau praktik baik. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah contoh best practice fisika permainan SMP. Ini adalah nominasi lomba keberhasilan guru nasional 2000 terbaru. Itu adalah best practice lomba Hari Guru Nasional tahun 2022 atau apresiasi GTK tahun 2022. Yang pertama dari Ibu Evici Herianti dan kedua itu dari Ibu Bunga. Jadi keduanya ini adalah finalis. Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara, seperti pesan-pesan kami sebelumnya bahwa ilmu itu ibarat pisau, jika tak pernah diasah akan tumpul. Bapak Ibu, mari kita asah keterampilan kita berdiskusi di grup Telegram. Demikian saja Bapak Ibu guru Hikmat Nusantara, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.